Oke, buat teman-teman ya, berjumpa lagi di channel saya Rasa Motor. Nah, di sini saya kedatangan Yamaha X-Red ya. Jadi di sini saya akan melakukan pergantian seal shock depan dan asok depan. Dikarenakan asoknya sudah baret ya. Sudah baret. Memang untuk baretan ringan bisa kita akalin ya dengan melakukan pengamplasan, tapi di sini baretannya sudah dalam ya, sudah dalam, jadi orangnya tetap minta diganti ya, minta diganti. Nah, jadi kebetulan si pemilik motor ini pengen shock depannya ini diturunin ya, agak dipendekin sedikit. Lalu saya mengganti asok ini menggunakan Yamaha Mio Smell ya, atau Mio Sporty ya, dengan kode 28D, karena kepunyaan X-Red dia lebih panjang sedikit ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen shock depannya ini lebih pendek dari standarnya ya, karena X-Red itu kan lebih tinggi ya. Jadi kita sekalian, kalau memang asok depannya ini sudah minta ganti, kita ganti menggunakan kepunyaan Mio Smell ya. Kepunyaan Mio Smell atau Mio J ya. Sama ya dia. Sama, dia cuma beda kode. Kalau kepunyaan Mio Smell dia 28D. Nah, di sini kita mengganti asok depan ini menggunakan Mio Smell ya, agar dia lebih pendek ya, lebih pendek sedikit. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan panjangnya. Oke, di sini kita ukur perbedaannya, dia ada 18 mili setengah ya, perbedaannya 18,5. Lumayan ya. Nah, segini perbedaannya. Nah, jadi nanti akan lebih turun ya shock depannya. Nah, lalu untuk bagian pernya di sini teman-teman bisa melakukan pemotongan ya, atau pergantian langsung ya menggunakan kepunyaan Mio Smell ya. Dia lebih pendek ya. Jadi kita harus sesuaikan juga per dalemannya ya, per shock dalamnya. Nah, kepunyaan X-Red dia lebih panjang ya. Nah, sama ya tuh. Ya, kepunyaan X-Red lebih panjang. Nah, nanti kalau kita tidak melakukan pergantian persok depannya, kita bisa melakukan pemotongan ya di bagian atas ya. Nah, ini dia ada topnya ya. Nah, bagian bawah dia rapet, nah bagian atas dia renggang. Nah, kita potong bagian atas, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan nanti pemotongannya berapa ulir, kalau mau dilakukan pemotongan atau tidak dilakukan pergantian menggunakan Mio Smell ya. Nah, kalau kita melakukan lakukan pergantian menggunakan persok Mio Smell, kita tidak perlu melakukan pemotongan ya. Di sini kita akan pasang. Oke, di sini kita melakukan pergantian seal shock depannya ya. Nah, ini seal shocknya sudah saya buka ya. Ini sekarang kita akan pasang yang baru ya. Saya menggunakan kepunyaan Suzuki ya, dia sama ya. Terserah mau pakai punya Honda atau Yamaha ya, untuk motor bebek dia sama. Di sini saya menggunakan kepunyaan Suzuki. Kita kasih oli dulu bagian tabung shocknya. Lalu kita pasang ya. Jadi di sini kita tinggal menggunakan kelahar ukuran 6301 ya. Oke, sudah terpasang ya. Nah, lalu di sini yang perlu kita perhatikan bagian cincin sulingan shock ya, sulingan shock dia, bagian cincinnya ini sudah masih ribbon atau tidak ya. Nah, di sini kan agak loncer ya. Di sini bisa kita menggunakan seal tip agar dia lebih ribbon lagi ya. Nah, kita tinggal menggunakan seal tip di sini.
kita pasang, kita tes lagi ya. Kita tes lagi ya. Nah, dia di sini ada gotnya ya di sini. Nah, yang ada coakannya ini dia menghadap ke bawah ya. Yang ada coakannya untuk Yamaha ya. Lalu kita tes di sini. Nah, di sini dia agak seret ya. Oke, di sini kita akan pasang ya. Nah, jadi untuk sulingannya jangan lupa ya, pernya jangan sampai ketinggalan. Lalu kita pasang di sini, kita masukin. Oke, di sini sudah masuk ya. Lalu di sini kita kasih oli dulu ya. Kita kasih oli dulu. Lalu kita ganjel menggunakan persok seperti ini ya. Nah, untuk bautnya menggunakan kunci 8 ya, 8 mili. Di sini sudah terpasang ya. Oke, di sini kita masukkan penguncinya ya, klipnya. Oke. Nah, jadi kalau untuk persok dalamnya di sini saya melakukan pergantian ya menggunakan kepunyaan Miosmel ya. Dia pas ya ukurannya. Nah, itu pas. Nah, jadi kalau teman-teman tidak melakukan pergantian bisa melakukan pemotongan ya di bagian atas ya. Nah, ini untuk pemasangannya yang rapat di bawah. Nah, yang renggang ini di atas, nanti kita tinggal melakukan pemotongan ya. Di bagian atasnya kurang lebih dia melakukan pemotongan 4 ya, 4 ulir di sini. Nah, lalu untuk oli shocknya di sini saya menggunakan oli samping ya, oli samping 2 tak ya. Nah, kalau mau menggunakan oli shock sama aja ya, cuma oli samping dia lebih licin, dia lebih bagus. Nah, di sini kurang lebih kita kasih 60 sampai 70 mili ya. Jadi jangan lewat dari itu. Kurang dari itu lebih bagus ya ketimbang kebanyakan. Nah, di sini saya menggunakan oli samping ya, kurang lebih 60 sampai 70. Nah, ini persoknya kita akan pasang. Sini kita pasang klipnya ya.
Oke, di sini sudah jadi ya. Nanti kita akan pasang. Kita akan lihat. Nah, oke, jadi penampakan seperti ini ya. Ini saya menggunakan asok kepunyaan Miosmel ya. Dia lebih pendek. Nah, yang ini belum saya ganti asoknya. Nah, jadi perbedaan seperti ini. Nah, oke, kita lihat perbandingannya ya. Sedikit ya perbandingannya. Nah, kita lihat perbandingan segitu ya. Turun sedikit. Nah, jadi kalau kita mau mendekin sok depan dengan cara ini lebih aman ya, lebih bagus ya. Lebih aman dan lebih kuat ketimbang kita mendekin menggunakan baut satu ya. Jadi dia punya asoknya ditongolin ke atas, kita menggunakan baut satu. Nah, itu lebih bahaya. Oke, di sini yang sudah jadi ya. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini sini sudah kita ganti asoknya menggunakan Miosmel ya. Jadi untuk persoknya juga kita ganti menggunakan Miosmel ya. Lalu untuk teman-teman yang tidak melakukan pergantian persoknya bisa melakukan pemotongan ya. Disesuaikan ya, pemotongan kurang lebih 4 ulir. Nah, di sini kita akan lakukan pemasangan ya. Di sini sudah kita bersihkan menggunakan air rinso ya. Kita sudah bersihkan karena di sini ada kotoran ya, kotoran bekas oli. Nah, kita akan coba pasang ya. Jadi buat teman-teman yang pengen X-raynya agak pendek bagian sok depannya, jadi bisa melakukan pergantian menggunakan asok kepunyaan Miosmel ya. Lalu untuk sulingnya tidak perlu dilakukan pergantian ya, agar jarak bebas ya, jarak bebas ayunan dia tetap panjang ya. Oke, jadi untuk pemasangannya yang perlu diperhatikan bagian asok, bagian as roda ya, dia harus pas ya, dia harus sama. Jadi kita pasang dulu bagian sebelahnya. Untuk yang sebelahnya lagi kita pasang bautnya satu dulu ya, agar bisa disetel ya. Nah, jadi kita geser ke atas atau ke bawah ya, sampai asok dia ini bebas ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita kencengin ya baut sok atasnya. Nah. Kita pasang baut bawahnya. Oke, di sini kelihatan ya. Nah, dia punya as roda depan ini udah pas ya. Nah, ini perlu sering diabaikan di sini ya. Dia harus loncer seperti ini ya. Yang penting selama as rodanya itu lurus ya, belum bengkok. Sekarang kita akan pasang. Oke, di sini sudah kita pasang ya. Nah, di sini dia bagian rem depannya ini kan terkena oli ya, oli sok depan yang bocor. Nah, ini jangan lupa kita bersihkan lagi ya. Nah, ini bagian kampasnya sudah kita bersihkan. Nah, sekarang kita bersihkan lagi ini bagian bracketnya ya. Ini banyak oli ya, sehingga banyak kotoran yang nempel ya, pasir. Nah, itu akan bikin rem depan itu nggak vakum ya.
Oke, bagian sudah kita bersihkan ya. Kita akan pasang. Oke, di sini sudah kita selesaikan ya pergantian sok depannya. Nah, di sini kita akan cek bagian standar sampingnya. Nah, jadi posisi standar samping ini dipakai, dia tidak berdiri ya, kondisinya dia masih miring ya. Jadi dia masih aman ya. Nah, kita akan lihat ayunan sok depannya. Oke, kita akan lihat ya ayunan sok depannya. Oke, cukup empuk ya, ribbon ya, dia nggak keras. Oke, jadi itu aja ya buat teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi teman-teman yang pengen sok depan X-rate-nya lebih pendek dan memang sedang ingin melakukan pergantian asoknya karena sudah baret ya, nah tapi kalau untuk asok depannya yang belum baret, belum dilakukan pergantian, asok depannya itu masih bagus, nah teman-teman bisa melakukan pergantian suling sok menggunakan Miosmel ya, karena dia punya sulingnya tuh lebih pendek sedikit ya. Jadi yang dilakukan pergantian suling soknya aja. Nah, untuk pernya kita bisa menggunakan kepunyaan X-rate ya, dia sama. Nah, jadi dia akan otomatis si asok ini akan lebih pendek ya. Nah, nanti kalau untuk bagian pernya dia agak nongol, itu bisa dilakukan pemotongan ya, beberapa ulir ya, disesuaikan. Oke, jadi buat teman-teman semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.